meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Mega pada pembelajaran matematika. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang penarikan akar pangkat 2. Bilangan yang akan kita pelajari itu adalah bilangan dari 100 sampai dengan 10.000. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang akar kuadrat. Ingat ya, akar kuadrat dari 0 sampai dengan 10. Coba ingat-ingat kembali ya. 0 kuadrat itu adalah, iya benar, 0. 1 kuadrat adalah 1. 2 kuadrat adalah 4. 3 kuadrat adalah 9. Masih ingat ya arti dari kuadrat atau pangkat 2? Kalau 4 kuadrat itu adalah 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, masih ingat ya? Ibu yakin kalian pasti masih ingat. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menerangkan bagaimana mencari akar pangkat 2. Yuk kita simak penjelasan Ibu Mega seperti berikut ini. Nah, sebelum Ibu menerangkan bagaimana cara menarik akar pangkat 2 dari bilangan 100 sampai 10.000 pada materi sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali bilangan kuadrat dari 1 sampai dengan 9. Masih ingat ya, 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16, 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat itu 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81. Nah, kenapa Ibu Mega buat tanda merah untuk bilangan terakhir ini? Yang Ibu garis bawahi dengan tinta merah ini nanti akan kita pakai bagaimana cara menarik akar pangkat 2. Ingat ya, untuk kuadrat 1 yang di garis merah itu 1, untuk 2 4, 3 9, 4 kuadrat itu 6, 5 kuadrat itu 5, 6 kuadrat 6, 7 kuadrat 9, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat itu 1, dan 10 kuadrat itu 0. Baiklah anak-anak, untuk akar pangkat 2, contoh yang pertama ya, akar pangkat 2 dari 1024. Langkah yang pertama, berilah tanda titik 2 angka dari belakang. 1, 2, maka titiknya di sini. Di sini ada 2 digit ya, karena contoh di pembelajaran sebelumnya itu akar pangkat 2 bilangan dari 100 sampai 10.000 itu akan menghasilkan bilangan puluhan atau 2 bilangan. Maka di sini Ibu tulis 2. Nah, selanjutnya untuk digit yang pertama ini kalian perhatikan bilangan di depan titik. Sekarang di depan titik ada bilangan 10. Coba kalian cari 1 kuadrat sampai 9 kuadrat yang menghasilkan bilangan kurang dari 10 atau mendekati 10 atau sama dengan 10. Tidak boleh lebih. Nah, dari 1 kuadrat sampai 9 kuadrat yang dekat dengan 10 adalah 9. 9 itu miliknya 3. Maka di sini langsung saja kalian tulis 3. Jadi bilangan pertama atau digit pertama adalah 3. 3 kuadrat itu 9. Kalian kurangkan. Yang dikurangkan adalah bilangan yang di depan titik ya nak. Jangan ditulis di bagian yang terakhir. 10 dikurang 9 adalah 1. Jadi untuk langkah selanjutnya setelah diberikan titik, dikurangkan, kemudian lihat hasil pengurangan dengan bilangan di digit yang pertama. Itu yang nanti akan jadi patokan. Namun sebelum itu lihat angka yang di paling terakhir. Paling terakhir adalah
angka 4 atau bilangan 4. Coba kalian amati 1 kuadrat sampai 9 kuadrat yang belakangnya menghasilkan bilangan 4 atau angka 4, yaitu ada 2 dan ada 8. Berarti yang memungkinkan di digit kedua itu ada 2 dan 8. Sekarang bagaimana cara kita memilih dengan cepat? Yang perlu kalian lakukan cukup melihat hasil pengurangan dan membandingkan dengan digit pertama. Jika hasil pengurangan lebih kecil daripada digit yang pertama, maka ambil bilangan yang paling kecil. Jika hasil pengurangan lebih besar daripada digit yang pertama, maka ambil bilangan yang paling besar. Nah, sekarang hasil pengurangan dengan digit pertama itu ternyata hasil pengurangannya lebih kecil. Maka ambillah dua bilangan ini yang paling kecil. Antara 2 dan 8 yang paling kecil adalah 2. Maka digit yang kedua itu adalah 2. Gampang ya? Jadi hasil dari akar 1024 itu adalah 32. Untuk membuktikannya nanti kalian bisa dicoret-coret tuh, 32 dikali dengan 32. Pasti nanti hasilnya 1024. Jelas ya? Contoh yang kedua, akar pangkat 2 dari 2116. Langsung ya, di sini pasti nanti kita buat 2 digit. Langkah pertama tadi gimana, Nak? Iya, betul. Beri titik 2 angka dari belakang. 1, 2. Digit pertama itu nanti mewakili dari lihat angka yang di depan titik. Nah, yang di depan titik ini angka 21. 1 kuadrat sampai 9 kuadrat yang mendekati dengan bilangan 21 itu milik siapa ya? Coba kita lihat ya. Yang paling dekat dengan 21 adalah 16. Kalau 25 itu udah kelebihan, tidak boleh. Jadi yang paling dekat adalah 16. 16 adalah miliknya si 4. Maka digit pertama langsung kalian dapat 4. 4 kuadrat itu 16. Ingat ya, 16 ini dikurangkan dengan bilangan di depan titik, bukan keseluruhan. Kita kurangkan 21 dikurang 16 itu adalah 5. Nah, untuk mengisi digit yang kedua, kalian perhatikan bilangan yang paling terakhir. Bilangan paling terakhir ini adalah 6. Coba kalian perhatikan 1 kuadrat sampai 9 kuadrat yang hasil akhirnya bilangan 6 itu punya siapa? Yang angka paling terakhirnya bilangan 6 atau yang ibu kasih tanda merah-merah. Yang punya 6 itu ada 4, yang belakangnya 6 juga ada 6. Jadi untuk soal yang kedua, untuk digit yang kedua, angka yang memungkinkan adalah 4 ataupun 6. Sekarang bagaimana cara memilihnya? Patokannya adalah hasil pengurangannya. Hasil pengurangan lebih besar daripada digit pertama, maka pilih bilangan yang paling besar. Jika hasil pengurangan lebih kecil dari bilangan yang pertama, maka pilih bilangan yang paling kecil. Karena di sini hasil pengurangannya lebih besar daripada digit yang pertama, maka yang kita ambil adalah bilangan yang paling besar. 4 dan 6 yang paling besar adalah 6. Maka digit yang kedua ini pasti hasilnya 6. Jadi akar pangkat 2 dari 2116 adalah 46. Bagaimana cara membuktikan benar atau salah? Ya sudah, 46 dikalikan dengan 46. Maka hasilnya pasti 2116. Gampang dan mudah ya. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi hari ini, Ibu akan memberikan latihan ini ya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.